Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama kami di acara ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai seputar aquascape. Hari ini kita masuk ke ronde 9 dengan materi keseimbangan aquascape. Sebelum dimulai, gimana suara saya jelas? Kalau jelas bisa komentar atau kasih jempol. Suara gue jelas nggak? Suara saya juga bagaimana? Silahkan bisa komentar jempol. Oke. Kayaknya bagus sih. Aman ya. Kemarin kita sempat libur panjang kurang lebih 2 pertemuan ya, dikarenakan ada kabar gembira saat ini Bang Wendy dikaruniai ucapin selamat dulu anak laki-laki. Kita doakan semoga menjadi anak yang soleh dan jadi kebanggaan orang tua ya Bang ya. Amin. Makasih. Oke. Karena waktunya sudah terbuang banyak nih, kita nggak usah lama-lama lagi ya. Di depan kita sudah ada Bang Wendy selaku dosen webinar ya, yang akan memberikan materi. Oke, Pak dosen, di tema keseimbangan aquascape ini apa aja yang harus kita ketahui? Oke, kalau gitu dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf tadi seperti yang Arya bilang, kita udah libur 2 pertemuan 3 minggu lalu ya, ronde ke-8. Ya karena ada berita bahagia, alhamdulillah gue udah ada Super One Junior kali ini. Dan juga selamat tahun baru buat teman-teman. Semoga di tahun yang baru ini harapan kita, terutama untuk hobi ini, bisa lebih baik lagi dan kita bisa lebih ngerti lagi ke hobi aquascape-nya kan seperti apa. Nah, bicara mengenai tema keseimbangan aquascape kali ini kan sering banget ya orang-orang, terutama pemain-pemain senior, pemain-pemain lama ya. Jika akuarium itu tumbuh masalah, misalkan tumbuh algae ataupun tanamannya kurang oke gitu ya, biasanya itu pasti karena tidak seimbang antara lampu, nutrisi, CO2, dan lain-lain gitu. Nah, pasti kalian sering banget dengar keseimbangan. Nggak seimbang. Jadi sebenarnya yang seimbang itu seperti apa sih? Nah, sekaligus sebenarnya keseimbangan di sini gue ingin seperti resume ya, merangkum dari elemen-elemen fotosintesis yang udah gue jelaskan di ronde-ronde sebelumnya. Kita lanjut aja. Ini selalu gue tampilkan di beberapa pertemuan terakhir ya, slide ini. Fotosintesis itu elemennya itu utamanya ada 4, itu cahaya, CO2, nutrisi, dan air. Nah, yang mana keseluruhan elemen ini harus ada semua. Salah satu aja hilang, karena fotosintesis tidak akan terjadi. Salah satu aja kurang atau salah satu aja tidak seimbang, fotosintesis juga tidak akan optimal. Terutama untuk karbon dioksida ya, dan juga untuk air, itu yang menyumbang ataupun dominasi dari berat tanaman itu adalah dari unsur karbon, unsur H dan O ya, seperti yang kalian lihat di sini. Ini gue ulang lagi tapi ini begitu sangat pentingnya. Makronutrien itu ada makro esensial 96% dia kontribusinya, C itu sekitar 45% yang mana dari CO2, H dan O itu ya sekitar 50%-an. Itu dapatnya dari air, dan juga kalau di aquascape dapatnya dari pertukaran gas ya, oksigen masuk ke air. Lalu pupuk makro, primer, sekunderi, yaitu NPK, Ca, Mg, dan S, itu kontribusinya hanya 4%. Sedangkan pupuk cair mikro, ini ada beberapa unsur di sini, itu kontribusinya kurang dari 0,1%. Jadi seberapa pentingnya karbon dan air di sini. Tapi dengan tiadanya 4% dan 0,1% ini juga tidak bisa seimbang. Nah, akhirnya kita masuk lagi gini ke gambar motor gue yang ini. Tidak seimbang itu seperti apa ya? Contohnya misalkan cc mesin kalian gede, bensinnya juga bagus, sudah banyak, tapi bannya botak dan as rodanya juga bengkok, motornya juga nggak akan bisa jalan dengan benar ya. Jadi kalau di aquascape itu semakin besar cahaya, ya, semakin besar mesin kalian, maka semakin banyak CO2 yang dibutuhkan, maka semakin banyak pula bensin yang dibutuhkan ya. Jadi kalau mobil kalian atau motor cc-nya gede, pasti akan makin boros kan bensin. Begitu juga seperti ini. Kalau misalkan cahaya kalian makin tinggi, makin highlight, maka makin banyak juga karbon yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, dan semakin besar CO2, semakin banyak pula nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman ya. Semakin besar bensin kalian, semakin gede cc motor kalian, semakin kencang lari motor kalian, artinya nutrisinya juga, si as rodanya juga harus kuat ya, nggak bisa pakai as roda yang abal-abal gampang bengkok. Jadi intinya gitu ya, makin besar cahaya, makin banyak CO2 yang dibutuhkan.
Semakin besar CO2, semakin banyak nutrisi yang terserap. Jadi kuncinya adalah di CO2. Nah, bicara mengenai keseimbangan, ada yang namanya Liebig's Law. Liebig's Law ini dia membuat sebuah teori ataupun hukum lah ya, law ini kan hukumnya. Hukum dari suatu benda yang minimum atau hukum minimum lah ya. Apa itu? Nah, sebelum ke situ, gue jelasin dulu si Liebig ini adalah seorang ilmuwan atau seorang biologis kalau nggak salah dari Jerman, namanya Justus von Liebig di tahun 1800-an. Dia itu membuat sebuah teori atau bukan teori malah ya, sebuah hukum. Dia udah terbukti. Jadi tingkat pertumbuhan tanaman itu dia tidak ditentukan oleh total sumber daya yang tersedia ya. Jadi dia tidak ditentukan oleh besarnya CO2 atau besarnya air, besarnya cahaya, tapi dia ditentukan oleh sumber daya yang paling langka. Artinya, misalkan kalian cahayanya tinggi, CO2-nya tinggi, airnya bagus, tapi nutrisinya jelek, ataupun salah satu unsur nutrisinya tidak tersedia, itu pertumbuhan tanaman akan stagnan, akan terhambat oleh suatu benda ataupun suatu sumber daya yang jumlahnya paling sedikit. Gitu. Bisa juga kebalikannya, nutrisinya tinggi, cahayanya tinggi, lalu CO2-nya rendah, nah tanaman juga tidak mau tumbuh dengan optimal, tidak mau tumbuh dengan bagus. Dia terhambat oleh langkanya CO2. Jadi kayak gitu ya hukum si Liebig ini. Kalau dianalogikan ya seperti kayak rantai lah ya. Kekuatan rantai itu tidak hanya dari kekuatan material si rantainya sendiri, tapi juga tergantung daripada kekuatan dari sambungan si rantainya. Kalau besinya bagus gitu ya, kuat, tapi sambungannya lemah, tetap juga si rantainya akan lepas gitu. Jadi rantainya tidak kuat maksimal. Tapi juga kalau misalkan sambungannya udah kuat, tapi bahan si rantainya ini jelek, misalkan plastik gitu ya, ataupun aluminium yang lembek, tetap juga si rantainya tidak akan kuat, akan pecah. Kayak gitu analoginya dari si Liebig's Law ini. Nah, balik lagi ke gambar yang tadi. Jadi, kalau di aquascape, biasanya orang itu terlalu memusingkan masalah cahaya ya. CC mesinnya digede-gedein terus gitu. Atau juga malah terlalu fokus terhadap nutrisi gitu. Asroda terus yang dipikirin. Mereka tidak pernah sadar bahwa dengan CC mesinnya yang gede, dia juga butuh bensin ataupun butuh CO2 yang gede juga, dan butuh kualitas CO2 yang baik juga, yang terlarut dengan baik, yang tersebar merata dengan baik ke seluruh kolom air akuarium kalian. Jadi paling banyak orang itu abai terhadap CO2, terlalu musingin cahaya. Ada juga orang yang terlalu mikirin nutrisi, bikin pukcir, ngeracik sana sini, terus dosisnya tambahin, kurangin segala macam. Padahal terus CO2-nya juga udah digeber, tapi dia abai terhadap kualitas air. Ya, mau sebagus apapun 3 unsur yang lain, kalau salah satu unsurnya tidak bagus ataupun kurang ataupun langka menurut si Liebig tadi, maka pertumbuhan tanaman itu akan terganggu. Motor kalian itu tidak akan bisa ngacir ya. Kalau misalkan bensinnya bagus, mesinnya gede, as rodanya oke, tapi bannya botak, pakai ban sepeda gitu, pasti juga nggak akan bisa. Nah, ini kalau di aquascape kebanyakan seperti itu ya, orang abai terhadap CO2 ataupun orang abai terhadap kualitas air. Nah, kalau untuk di tanaman darat ya, si Liebig ini memang dia bikin hukum tadi, Liebig Law tadi, Law of Minimum tadi dari tanaman darat. Kalau kalian lihat di sini, ini yield, ini adalah panen ya, ini tanaman, ini tong. Kalau kalian tahu, sering lihat di TV-TV barrel ataupun tong kayu yang biasa orang buat nyimpen wine, itu kan si tongnya ini terbuat dari kayu oak, biasanya kayu oak itu, dan dia ada beberapa bilah-bilah kayu. Nah, di Liebig's barrel ini dia menggambarkan si tongnya itu bilah-bilah kayunya tidak sama tinggi, yang mana tiap bilah kayu ini merepresentasikan tiap unsur untuk fotosintesis. Contohnya di sini dia contohkan sebagai cahaya ya. Lalu contoh lain di sini dicontohkan sebagai air. Di sini kondisi soil dan kondisi faktor pertumbuhan lainnya, misalkan CO2. Kalau misalnya airnya tinggi, maksudnya kualitas airnya bagus, CO2-nya tinggi, cahayanya juga tinggi, si tanaman, si yield ini atau si air ini juga tidak akan bisa memenuhi tong jika salah satu bilah kayunya itu pendek. Paham kan ya maksudnya? Jadi yang bilah kayu yang pendek di sinilah yang disebut oleh si Liebig tadi sumber daya yang paling langka. Ya. Misalnya contoh, misalkan di sini kita tidak ada nikel. Kalau kalian tanamannya udah banyak, airnya oke, CO2-nya oke, cahayanya oke, tapi unsur nikel ataupun unsur mikro si nikel ini tidak ada,
walaupun dibutuhin dikit banget tapi tidak ada, tetap aja tanaman ini tidak mau tumbuh dengan optimal. Tetap aja airnya tidak bisa memenuhi tong karena si bilah kayunya kecil ataupun malah bolong gitu. Tidak hanya untuk nikel ya, bisa juga misalkan yang di bilah kayu yang paling pendek ini adalah CO2. Jadi mau sebagus apapun cahayanya, sebagus apapun pupuknya, sebagus apapun airnya, kalau CO2-nya kurang, si tanamannya juga nggak bisa tinggi. Si airnya juga nggak bisa memenuhi tong. Itu ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi keseimbangan yang dimaksud si Liebig ini, semua unsur fotosintesis itu penting. Walaupun secara porsi yang paling penting CO2 ya. Tapi ketiadaan unsur satu aja, 0,00 sekian persen aja membuat si tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dengan optimal. Jadi yang biasanya, yang unsur paling langka di tanaman darat gitu ya, itu adalah unsur-unsur mikro ataupun kimia-kimia mikro ataupun trace elements. Trace elementnya banyak banget ya, ada belasan atau bahkan puluhan. Makanya di aquascape kayak yang di ronde sebelumnya gue pernah bilang jangan gunakan air RO full 100% air RO karena air RO itu minim sekali mineralnya. Jadi trace elements yang dibutuhkan oleh tanaman itu minim sekali terkandung di air RO. Sementara kita membutuhkan trace element walaupun jumlahnya sedikit ya. Dan di pupuk cair mikro itu biasanya rata-rata trace elemennya hanya berjumlah 8. Sisa trace elemennya itu memang sangat kita andalkan dari air, terutama kalau airnya air dari gunung ataupun air tanah itu biasanya trace elemennya bagus, mineralnya bagus. Nih gua bikin analogi dengan orang menggoreng ayam goreng tepung ya. Ini lebih gampang kalau menurut gua analoginya. Jadi analogi orang pengen menggoreng ayam tepung. Gua analogikan pencahayaan itu sebagai api kompor, lalu juga kualitas air itu sebagai kualitas si wajannya, penggorengannya. Lalu berikutnya CO2 itu gua analogikan sebagai minyak gorengnya, tanaman itu gua analogikan sebagai ayam mentahnya, dan pupuk cair ataupun nutrisi itu gue analogikan sebagai tepung bumbu si crispy-nya ini. Nah, jadi pada saat kalian pengen masak ayam crispy, ayam goreng tepung, pasti kalian akan sediain nampannya dulu. Nampannya ataupun wajannya, penggorengannya harus kalian pastikan kualitasnya bagus ya, bersih, tidak bolong, tidak berkarat, tidak berkerak ya. Jadi airnya juga kalian harus pastikan kualitasnya bagus, seperti yang gue jelaskan di ronde 8. Lalu juga kalian harus sediakan api kompornya. Nah, seberapa besar api kompornya? Itu semua tergantung dari apa yang akan kalian masak dan semua tergantung daripada sebanyak apa jumlah minyak goreng kalian ya. Ini kalian pastikan minyak goreng. Kalau misalnya apinya besar, minyaknya sedikit, artinya si minyaknya cepat panas kan. Dan apapun yang kalian masukkan ke situ akan cepat gosong gitu. Tapi sebaliknya misalnya apinya banyak, misalkan minyaknya banyak, CO2-nya tinggi gitu ya, tapi apinya kecil, si cahayanya kecil, tanaman juga masih bisa tumbuh ya, si ayam masih bisa matang, tapi matangnya lama dan mungkin akan berminyak sekali gitu karena matangnya sangat lama. Yang berikutnya setelah kalian masukkan CO2, ya masukkan minyak di analogi ini, kalian masukkan tanaman beserta dengan nutrisinya ya, ayam yang udah dibumbuin gitu. Nah itu tadi gue bilang, kalau misalkan ayamnya cepat gosong, cepat beralge gitu ya, gue analogikan gosong ini dengan alge, artinya CO2 kalian itu kurang. Atau cahayanya ataupun minyak kompornya, apinya terlalu besar. Jadi kalau misalkan tanaman kalian beralge ataupun tidak tumbuh, yang kalian lihat pertama dulu adalah minyaknya. Biasanya kalian tambahkan minyaknya nih supaya si ayamnya tidak cepat gosong, tidak terlalu cepat matang gitu. Tambahkan si minyaknya ataupun kecilkan juga apinya. Jadi jumlah api dan jumlah minyak itu harus seimbang. Makanya tadi gue bilang semakin besar api kalian, semakin besar pula kebutuhan minyak goreng kalian. Lalu boleh nggak bang kalau gue tambahin lagi tepung bumbunya gitu ya? Boleh nggak bang kalau gue tambahin lagi nutrisinya, pupuk cairnya? Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan ayam gorengnya cuma satu, ya, tapi bumbunya kalian masukin semua, masukin banyak, artinya sama aja kalian bukan bikin ayam goreng tepung, tapi kayak kalian bikin tepung goreng rasa ayam ya. Jadi kalau kalian mau masukkan nutrisi yang banyak, nambahin bumbu yang banyak, artinya kalian juga harus nambahkan jumlah tanamannya, jumlah ayamnya juga kalian tambahin ya, gitu. Jadi semakin besar api, semakin besar pula minyak yang dibutuhkan, semakin besar ataupun semakin banyak bumbu yang kalian masukkan, nutrisi yang kalian masukkan, semakin banyak pula tanaman yang kalian butuhkan, sehingga si bumbu ini bisa digunakan oleh
si ayamnya untuk menyerap gitu. Jadi kalau nutrisinya banyak tapi tanamannya nggak ada yang makan juga percuma kan artinya, dan CO2 kalian juga percuma terbuang kalau misalkan tanamannya juga sedikit. Nah, kalau semuanya sudah bisa dirasa seimbang, barulah kalian bisa membuat sebuah ayam goreng yang nikmat gitu ya. Nah, tapi sekali lagi tadi, yang paling penting di sini menurut gua adalah si CO2, si jumlah minyaknya. Jadi kalau ada masalah dari akuarium kalian, nggak tumbuh lah ataupun alge lah, kalian lihat dulu jumlah minyaknya. Kalian lihat dulu jumlah CO2-nya. Tinggikan kadar CO2-nya, tinggikan kadar kelarutannya ya, terus berikan arus yang baik sehingga si CO2-nya juga bisa terdistribusi dengan baik. Kalau misalkan masih nggak ngejar juga, mungkin apinya yang kegedean, mungkin cahayanya yang kegedean, bisa kalian sedikit kurangi si cahayanya. Lalu kalau untuk nutrisi sebenarnya tidak terlalu masalah karena seberapa besar pun nutrisi yang kalian berikan, kalau CO2-nya juga tinggi dan tanamannya banyak, maka si nutrisi itu bisa terserap, malah bagus untuk pertumbuhan tanaman secara optimal. Kurang lebih seperti itu, ya. Mungkin seperti itu aja, Arya. Begitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, dipersilakan. Seperti yang gue bilang tadi, kali ini materinya singkat aja karena kita merangkum dari 4 ronde sebelumnya. Jika masih ada pertanyaan mengenai keseimbangan ini ataupun mengenai elemen fotosintesis dari 4 ronde sebelumnya, silakan ditanyakan sekarang. Kita punya waktu sekitar setengah jam lebih. Jam lagi ya? 40 menit. Wah, banyak. Oke, teman-teman silakan yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bacakan. Buat teman-teman yang di Facebook juga silakan nanti dibacakan sama Kang Ran. Facebook berapa orang kan yang nonton? Banyak nggak? Sedikit kan ya? Nggak di-share, nggak bisa di-share, saya Facebooknya di-blok. Ada pelanggaran. Nggak tahu. Ini malah seru-seru nih. Tapi di Facebook online, Kang? Online, oke. Iya. Ini malah seru komen-komennya OTW pesan KFC. Nah, jadi gini, kalau gua itu dulu kalau belajar ya selalu sama orang, kebetulan ibu gua itu guru SD. Jadi kalau kalian, kata ibu gua, kalau kalian belajar sesuatu yang mungkin agak rumit, carilah jembatan keledainya. Beliau bilang seperti itu. Jembatan keledai ini ya biasanya cari jalan pintas ataupun cari analogi yang bisa dipahami gitu. Kadang kalau kita terlalu ilmiah, kita analogikan dengan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari akan lebih mudah dipahami. Gitu. Betul. Ya. Cek harga ayam gorengnya, Mas. Iya, besto 7.000 kalau paha bawah. Bang Dik, ayamnya 1 di rumah, 7 orang bagaimana? Lu miskin amat, Dik. Project banyak, beli ayam 1. Nah, ini dari Sankuatik tuh. Dari Instagram dulu kan bentarnya. So. Ini Rehan Yuwa. 1 BPS untuk 50 liter air apakah valid, Bang? Oh, ada yang bilang kayak gitu ya, 1 BPS untuk 50 liter air. Sama sekali tidak valid. Sama sekali tidak valid karena di ronde mengenai CO2 udah gua bahas, ronde mengenai air juga udah gua bahas ya. Faktor kelarutan itu banyak banget ya, selain dari arus, selain dari jenis diffuser, apalagi jenis bubble counter juga ukuran bubble-nya beda-beda, lalu juga pH dan KH itu juga mempengaruhi kadar kelarutan ataupun level si CO2 terlarut di air. Jadi tidak ada patokannya. Di mana-mana pasti kadar CO2 orang akan berbeda-beda walaupun BPS-nya sama. Jadi intinya kalian harus tahu pH-nya berapa, KH-nya berapa untuk tahu level CO2 kalian cukup apa enggak. Tapi cara paling bukan paling gampang sih. Cara paling murah adalah melihat dari kondisi tanaman. Kalau kondisi tanamannya tidak optimal, sudah pasti itu kekurangan CO2, kekurangan karbon ya. Karena tadi si karbon ini kontribusinya 45% daripada berat tanaman. Jadi apapun yang terjadi sama tanaman kalian, jangan salahkan apapun kecuali CO2 terlebih dahulu. Kalau udah pede CO2-nya udah oke, baru deh cari ini faktor apa lagi yang salah ya. Apakah cahayanya kurang, atau kegedean, airnya kurang oke gitu. Ataupun nutrisinya nggak pas, gitu ya. Bang Wendy menghilang sepertinya. Oh, suara gua masih ada kan? Ada suaranya. Oh, bentar. Ini baterai gua habis. Gua ganti sini dulu ya. Tapi benar seperti yang kata Bang Wendy bilang dulu kan, coba dikeber CO2-nya, saya coba jadi normal gitu kan. Dulu kan banyak alga karena lampunya kan high. Betul, karena Arya pasti dulu ngitungin dari BPS kan.
Betul. Iya, BPS dulu. Ataupun lihat BPS dari aja. ataupun dari drop checker. Drop checker pun sebenarnya nggak akurat. Jadi memang kalau misalkan kalian ngerasa BPS-nya udah gede, lalu juga drop checker-nya udah kuning, tapi tanaman kalian masih kurang oke, mungkin tingkat kelarutan ataupun si diffusernya ataupun arusnya yang kurang oke, kurang terdistribusi dengan baik, atau mungkin bisa kalian curigai KH air kalian itu tinggi banget ya, sehingga kalau KH air kalian itu tinggi banget, itu cukup sulit ataupun bahkan sangat sulit untuk menurunkan pH sampai target yang kita inginkan 30 ppm. Ini udah gua bahas ya di ronde mengenai CO2 gitu. Betul. Kalau ronde masalah alga udah belum ya? Belum ya? Oh, nanti ya, Kang. Itu seru, nanti ya. Tapi itu nanti. Tapi ini berhubungan sama ini gambaran besarnya aja dulu. Kan berhubungan pasti. sama kalau ngebahas alge sedikit, Kang. Gampangnya gini. Alge itu spora alge itu ada di mana-mana ya, dan alge itu adalah salah satu makhluk tertua di bumi ya. Sebelum adanya dinosaurus, alge itu juga udah ada gitu. Alge dulu. Ya, jadi spora alge itu di udara ini berterbangan dan bisa masuk ke akuarium kalian. Nah, si spora alge ini harus dapat makan supaya bisa tumbuh menjadi alge yang sempurna gitu ya. Yeah. Makannya apa? Makannya adalah amonia gitu. Jadi kalau kalian jarang ganti air, jarang sifon, amoninya tinggi, si spora alge ini yang selalu memang tersedia di mana-mana dapat makan dan tumbuhlah jadi alge. Faktor yang kedua adalah faktor tanaman yang tidak sehat gitu. Jadi tanaman yang tidak sehat, tidak optimal, apalagi tanamannya sakit, itu dia mengeluarkan kayak semacam bukan kotoran, semacam gula ataupun semacam karbohidrat, sehingga dia bisa memancing alge untuk nempel di situ, dapat makanan baru gitu. Sama kayak orang tidak fit lah, Kang. Orang tidak fit itu kan lebih gampang terserang oleh virus dan bakteri kan. Yeah. Sama juga kayak di aquascape, tanaman yang tidak fit lebih gampang terserang alga. Jadi intinya untuk hindarin alga, bikinlah tanaman kalian sehat dulu, optimal dulu. Yang mana caranya adalah supply lah karbon yang sangat mencukupi. Gitu. Kalau udah, ya pasti gue rasa mungkin 99% terhindar alge lah. Alge itu nggak akan bisa 100% hilang sih, ya. Tapi kita bisa meminimalisir gitu. Kalau dari sisi urutan dari setup awal kan tuh beda-beda tuh jenis alga yang datangnya tuh. Betul. Kan berhubungan dengan karena belum ada keseimbangan di aquascape itu sendiri gitu. Nah, jadi urutan apa ya namanya? Dari per sesinya gitu, per 1 bulan pertama, 1 minggu pertama alga yang ada sebenarnya materi ini akan gue sampaikan nanti di alge ya. Cuman karena Kang Ran udah nanya, kalau nggak gue jawab nggak enak. Spoiler aja. Karena ya hubungannya dengan keseimbangan tuh penyakit yang paling itu ya si alga itu gitu. Kalau nggak seimbang gitu ya. Kalau nggak seimbang, sepengalaman gue ya, alge itu memang munculnya bertahap ya, apa dulu. Tapi memang tidak selalu ya, tergantung kondisi air orang dan tergantung kondisi spek aquascape-nya seperti apa gitu. Biasanya yang paling muncul duluan adalah diatom ataupun brown algae ya. Iya. Nah, setelah itu di kondisi cahaya yang tinggi dan CO2 yang kurang, yang muncul berikutnya adalah hair algae ataupun jenis green algae lainnya lah. Mau hair algae, fusc algae, green spot algae, pokoknya green algae itu muncul setelah brown algae. Tapi paling sering di highlight itu adalah hair algae. Nah, setelah itu udah hilang juga, yang muncul biasanya adalah black algae. Sorry, bukan black algae, red algae. Red algae ini ya teman-temannya kayak BBA ataupun black hair algae ataupun pas di awal setting setelah brown algae biasanya kalau amonianya masih tinggi muncul tuh Stackhorn. Yes, Stackhorn. Ya, jadi brown algae kalau amonianya masih tinggi Stackhorn, lalu kalau highlight kurang CO2 dia nongol green algae, terutama hair algae dan green spot. Lalu berikutnya muncul red algae seperti kayak BBA dan black hair algae. Itu biasanya kalau akuarium kalian udah mature tapi CO2-nya fluktuatif ataupun tidak merata, si BBA ini akan muncul biasanya. Nah, setelah itu semua muncul, nanti paling terakhir biasanya muncul adalah BGA, blue green algae, yang dipicu oleh kondisi yang anaerob. Kan kalau misalnya umur aquascape kalian udah mature, udah tua gitu ya. Apalagi berarti di atas 3 bulanan ya? Ya tergantung juga, Kang. Tergantung si substratnya ini secepat apa tidak memadat gitu, menjadi padat. Kalau misalkan soilnya cepat hancur gitu, itu kan lebih cepat terjadi kondisi anaerob yang dimana kurang oksigen. Nah, si BGA ini senang banget sama kondisi anaerob. Biasanya paling terakhir tuh munculnya BGA dan paling menyebalkan, ngilanginnya susah setengah mati. Oke. Gitu. Lanjut pertanyaan Instagram ya. Facebook nggak ada ya, Kang ya? Nggak ada Facebook. Nggak ada atau nggak bisa lihat, Kang?
Ada. Oh, bisa Lihat lihat. bisa, tapi nggak bisa nge-share. Nggak ada komen, nggak ada. Oh ya. Dari sen akuatik, unsur yang paling krusial atau banyak sekali yang dibutuhkan fotosintesis tanaman apa ya Om? Ya ini tadi. Paling krusial untuk fotosintesis tanaman. Kalau dibilang paling krusial, semua krusial ya. Kayak tadi hukumnya si Liebig itu, satu aja kurang, satu aja tidak seimbang. Walaupun dia kontribusinya kecil, itu tidak akan bisa optimal. Tapi kalau dilihat dari secara kontribusi, ya paling besar adalah yang di makronutrients esensial ini, karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang mana karbon dari CO2, hidrogen dan oksigen dari air, dan juga dari oksigen di pertukaran gas dari udara bebas ke dalam air melalui permukaan air yang beriak. Itu semuanya krusial. ya, jadi memang fotosintesis ini tidak bisa hilang salah satu aja gitu. Jadi dibilang yang paling penting mana, semua penting, tapi paling tinggi kontribusinya apa ya karbon dioksida. Oke, Kang Ran mau bacain atau saya aja ya? Sok bacain dulu. KVN_PRTMA. Bang izin tanya, bagaimana menyeimbangkan kebutuhan tanaman antara tanaman high nutrisi sama low nutrisi biar nggak algaan? Oh, sebenarnya sih gini, kalau misalkan kalian, contohnya ya, mungkin yang dia maksud itu adalah misalkan di akuarium Brazilian style, katakan yang notabene banyak stem plant dan highlight, kalian masih pengen nanam misalnya tanaman yang low light dan slow grow kayak anubias, buce, dan kadaka dan moss gitu ya. Nah sebenarnya dengan adanya jumlah stem plants yang banyak gitu ya, itu untuk si tanaman yang slow grow ataupun low light-nya tidak akan bermasalah gitu. Asal jumlah tanaman kalian juga padat. Jadi intinya kalian jangan takut main highlight untuk tanaman-tanaman slow grow asal banyak tanaman lain yang fast grow ataupun yang rakus nutrisi seperti stem plants gitu. Ya sih gitu. Dan bisa juga diakalin biasanya. Kayak tanaman yang slow grow kayak anubias gitu dibikin di tempat yang agak shading, yang agak ketutup sama hardscape ataupun ketutup sama tanaman lain, sehingga dia tidak dapat cahaya yang tinggi banget. Tinggi ya. Hendrawan_JR. Bang, untuk CO2 terlarut ngetesnya berdasarkan perubahan pH sebelum injek CO2 dan waktu sudah equilibrium atau kondisi pH dan KH saat itu. Oh ya, ya benar. Jadi gini, kalau misalkan kalian itu kan berarti kasusnya adalah kalian pakai ini ya, pakai solenoid ya. Jadi kalau untuk ukur kadar CO2 minimum terlarut itu adalah kalian targetkan perubahan pH itu 1 poin. Jadi misalnya pada saat lampunya mati dan CO2 mati itu pH-nya 7. Dan pada saat lampu nyala, itu pH-nya udah harus turun 1 poin, berarti 6 gitu. Nah, biasanya kondisi equilibrium yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana si CO2 itu udah sampai ke tingkat maksimum kelarutannya. Jadi biasanya gue gampangnya gini aja. Kalau kalian mainnya highlight, itu pengen CO2-nya kenceng, nyalain si CO2 itu 2-3 jam sebelum lampu nyala, dan matikan bersamaan dengan lampu mati atau 1 jam sebelum lampu mati. Itu biasanya udah bisa ngejar satu poin penurunan pH ya, tapi tergantung lagi dari air kalian dan seberapa kencang kalian ngebuka regulatornya gitu. Jadi ngitungnya benar tadi dari pada saat si lampunya nyala gitu. Lampunya nyala itu harusnya pH-nya udah turun pada 1 poin dibanding dengan pada saat mungkin 5-10 jam berikutnya pada saat tengah malam lampunya udah mati gitu. Dari Tony Abdurrahman. Permukaan air berbuih dan berminyak, cirinya kenapa Bang? Soalnya lagi cycling juga suka gitu. Yeah. Oh, kalau berbuih dan berminyak tuh itu kan disebut dengan surface scum. Itu faktornya banyak sebenarnya. Gue udah pernah bikin video khususnya. Cuman biasanya kalau di awal setup itu kan kadar amonia masih tinggi. Nah, amonia ini biasanya dia suka nyari rumah ya ke permukaan gitu. Jadi salah satu indikasi dari permukaan berminyak itu adalah dari amonia. Biasanya kita sebut dengan biofilm itu di permukaan. Terus lainnya juga bisa faktor kayak misalkan bahkan tangan kalian yang berminyak itu bisa bikin kotoran di permukaan, atau
kotoran ikan itu kan juga mengandung lemak ya dari makanannya. Itu kalau tidak rajin dibersihin itu bisa menjadi minyak juga di permukaan. Atau sisa-sisa makanan ikan yang juga mengandung protein dan lemak itu juga bisa jadi permukaan. Pokoknya banyak banget faktornya. Nah, tapi intinya gini sih gampangnya. Kalau kalian ingin permukaan akuarium kalian bersih sehingga enak dilihat, tidak mengganggu cahaya dan juga oksigen itu dari udara bebas bisa gampang masuk ke dalam air, gunakanlah surface skimmer dan juga output filter kalian naikin sedikit ke atas sehingga memberikan sedikit riak di permukaan. Jadi permukaan air yang selalu tetap bersih dan permukaan air yang agak sedikit beriak itu akan menjamin pasokan CO2 kalian akan stabil dan pasokan oksigen kalian juga akan selalu tersedia. Gitu. Saya kurang arusnya juga kurang kenceng bisa jadi ya Bang ya. Betul, kalau misalkan arus kalian kurang kenceng dan kalian mungkin nggak punya budget untuk nambahin filter ataupun mungkin kalian udah ngerasa filternya udah gede tapi masih kurang mumpuni, tambahkan power head aja, nambahin arus gitu. Kalau keseimbangan dari sisi ini nih, keseimbangan dari sisi tanaman ya. Tanaman kan satu tank itu misalkan tanknya tank high ya. Ya. Tapi kadang-kadang kan ada tanaman-tanaman yang low dan medium. Nah itu gimana cara ngakilinya? Selain shading gitu. Ya tadi udah dijawab kan ya? Pertanyaan yang sama itu. Udah ya? Udah ya? Oh, Kang Ranan nggak fokus. Nggak fokus. Oh benar yang tadi ya. Udah. Di rewind nanti Kang. Andi Redana _ bagaimana? Ini Alga nggak apa-apa di ini? Ya sedikit nggak apa-apa. Bagaimana cara mengatasi BBA? Bandung Baraya Aquascape ya Kang? Ya intinya sih kayak gue bilang tadi ya, gue pernah jelasin tadi yang pertanyaan Kang Ran itu, alga itu datang pada saat tanaman tidak sehat dan pada saat amonia tinggi. Jadi yang pertama kalian sehatkan dulu tanamannya, lalu yang kedua rajin ganti air dan rajin sifon, pastikan amonianya tetap rendah ya ataupun 0 ppm. Nah kalau misalkan memang BBA-nya udah muncul, ya mau nggak mau kan harus dibasmi dong. Kalau gue pribadi lebih suka cara-cara alami untuk membasmi alge apapun itu. Terutama kalau kayak BBA ya di remove manual ya, dikerik ataupun misalnya ke tanamannya dipotong gitu. Kalau masih membandel juga ya kalian bisa tambahin obat-obatan untuk alge, misalkan kayak alga elang ataupun misalkan obat-obat yang lain gitu. Itu cara terakhir lah obat-obatan itu. Atau juga bisa pakai algae eater, cuman jarang sekali algae eater ada yang mau makan BBA ya, kecuali BBA yang udah mati kena obat. Ada lagi sih sebenarnya cara yang lebih terakhir lagi, tapi gue kurang rekomen adalah dengan blackout ya, menutup akuarium kalian tanpa cahaya sama sekali, bahkan cahaya ruangan pun nggak boleh selama 2-3 hari lah. Kalau lebih dari 3 hari tanamannya ikutan mati. Tapi itu pernah dilakukan? Pernah ya dulu ya? Saya lihat. Ya. Gua kalau udah sangat frustasi dengan BGA Kang biasanya, BGA Blue Green Algae. BGA. Udah sangat frustasi dengan BGA itu kadang-kadang gua lakukan. Kalau saya frustasi bukan gitu, bongkar lagi. Nah kadang kan udah bagus nih, udah pengen foto untuk kontes gitu, tapi masih ada BGA-nya ya nggak mau dong. Kalau dibongkar sayang. Iya sih. Kalau saya nggak pernah ikut kontes soalnya. Gue juga udah lama kan nggak ikut. Bang Dik ada aja nih komen kayaknya. Mana KFC Bang Dik mah? Fahri Agam 06. Tes amonia yang recommended apa Bang? Kebetulan udah sering banget ya gue bahas. Tadi siang tuh video yang gue planting. Ada video ya? Gue juga mempraktekkan cara menggunakan amonium dan amonia tester dari Sera. Itu yang lebih akurat ya, yang pakai model TPS. Tapi kalau mau yang lebih simple, kalian bisa pakai JBL ataupun Sera yang model lakmus, tapi dia sebenarnya tidak menghitung kadar amonia, hanya menghitung kadar nitrit dan nitrat. Nah, tapi kalau misalkan nitrit kalian itu udah 0,5 ppm ke bawah, artinya bisa diasumsikan bahwa amonianya juga udah aman. Cuma kalau mau yang akurat yang model tetes tadi, yang kayak gue praktekkan di video tadi siang. Nanti meluncur aja ke YouTube-nya Aquajaya X. Masa saya juga udah nonton. Yang bahkan ada yang video mengenai cycling itu lebih jelas lagi bahkan. Gua jelasin mengenai cycling dan amonia. Itu di 2 minggu sebelumnya. Nanya alga lagi nih. Keseimbangan pasti hubungannya ke alga kan. Iya. Enggak apa-apa Kang. Enggak apa-apa ya. Elizabeth Sutini, cara mengatasi staghorn alga Bang.
Nah, Staghorn ini biasanya muncul di awal-awal setup ya, ataupun muncul di saat amonia kalian tiba-tiba spike. Spike itu tiba-tiba tinggi. Gitu. Bisa jadi karena mungkin bakterinya banyak yang mati, ataupun tiba-tiba kotoran ikan banyak, ataupun fauna yang mati itu banyak, kalian jarang sifon, amonia itu bisa tiba-tiba tinggi. Itu penyebabnya yang utama. Nah, Staghorn ini kan biasanya suka nempel di tanaman ataupun di hardscape ya, bentuknya kayak cabang-cabang ranting gitu. Itu emang agak sulit dibasmi manual, kecuali kalian sabar kerik satu-satu, ataupun yang nempel di tanamannya potong daunnya satu-satu. Yang paling gampang sih, yang pasti kalian harus ganti air, sifon, lalu bersihin filter, ganti media filternya yang kapas paling atas tuh yang putih biasanya, itu yang banyak banget numpuk kotoran. Lalu setelah itu kalian harusnya pastiin rumah bakteri juga cukup sehingga bakteri juga banyak, kasih bakteri starter. Kalau amonianya udah 0, sisa-sisa si Staghorn tadi bisa kalian semprot aja pakai obat lah kayak Algela kayak gitu. Nanti dia juga akan mati, memerah, terus mati sendiri, ataupun warna jadi putih, bisa dimakan sama algae eater kayak udang. Itu kayak bakteri starter nambahin itu penting sih Bang? Saya malah jarang, kadang lupa. Sebenarnya penting nggak penting ya? Di awal. Jadi kalau di awal itu pentingnya adalah untuk mempercepat siklus nitrogen. Tapi kalau tidak dikasih, tidak apa-apa, cuma siklus nitrogennya akan berjalan lebih lambat, 2 kali lebih lambat lah bahkan. 2-4 kali lebih lambat. Cuman biasanya orang kan kadang suka maintenance besar nih. Dia trimming, lalu juga bersihin algae, kurasnya sampai banyak banget gitu. Atau bahkan dia pada saat dia bersihin filter, dia lupa nyuci media filternya pakai air baru. Itu bakteri bisa pada mati semua. Gitu. Ataupun nambahin media filter yang baru, itu kan bakterinya belum nempel. Nah, itulah pentingnya pada saat kalian maintenance, terutama pada saat maintenance besar ya, yang ganti airnya banyak. Apalagi pada saat kalian habis maintenance filter, itu sangat direkomendasikan diberikan tambahan bakteri starter. Ya kayak Aquabacter itu dosisnya sedikit banget kok, pakai 1 pump per 200 liter. Jadi kalau beli yang 100 mili, yang kecil itu, akuarium kalian di bawah 200 liter, itu kalau kalian pakai seminggu sekali 1 pump, 1 tahun itu awet, harganya cuma 25.000. Itu ada yang cairnya ya? Iya, Aquabacter itu cair. Kalau yang pakai Aqua Sehat itu takarannya gimana? Bisa Aqua Sehat bisa, cuman masalahnya gini ya, kayak bakteri kayak Aqua Sehat itu yang itu kan adalah bakteri yang didormankan, yang ditidurkan dan dikemas gitu ya. Nah, untuk menghidupkannya lagi dia harus kena air dan ada sumber makanannya amonia. Kalau kita larutkan dengan air, ya dosisnya sebenarnya nggak ada takarannya, tinggal dilarutkan sama air terus dituangkan ke akuarium. Cuman pertama kekurangannya kalau dari Aqua Sehat dilarutin bikin butek, airnya jadi putih susu ya. Nah, yang kedua kalau nggak habis, kalau dibiarkan di dalam botol gitu, dia kan tidak dapat makanan, tidak dapat amonia, sehingga si bakterinya akan mati itu di dalam botol itu. Nanti kalau kalian buka ada cium, ntar bau kayak bau got karena bakterinya mati semua. Jadi dibanding pakai yang untuk maintenance ya, untuk mingguan, dibanding pakai yang serbuk itu akan lebih hemat kalau pakai yang cair dan lebih simpel. Ini dari Facebook ya, udah mulai keluar banyak. Ini dari Rian Saban. Assalamualaikum Bang Wen, saya baru nanam Rotala. Apakah ada perlakuan khusus buat kondisi tanknya? Apabila dikasih perlakuan khusus seperti nutrisi, lampu atau yang lain, dan perlakuan khusus itu akan berpengaruh sama jenis tanaman yang lain atau tidak? Terima kasih. Rotala ini sebenarnya adalah tanaman varian Rotala yang agak sedikit berbeda dari varian Rotala yang lainnya. Sebenarnya kalau dia diberikan highlight HCO2, warnanya itu ya hanya kemerahan, agak-agak pink. Pink. Ya, oranye bukan? Pink, ya oranye atau pink agak kemerahan lah. Tapi orang banyak suka Rotala ini kalau diberikan kondisi tertentu dia akan merah sekali seperti warna merah darah ataupun merah hati. Nah, tapi kondisi yang kayak gini untuk mendapatkan Rotala yang merah parah seperti ini itu harus memainkan unsur nutrisi yang mana ini sangat tidak gua sarankan untuk teman-teman yang tidak terlalu ngerti nutrisi. Yaitu level nitrogennya ditekan sampai di bawah 5 ppm atau di bawah 3 ppm. Jadi memang artinya kalian harus memberikan nutrisi makro yang terpisah tuh satu-satu. N sendiri, P sendiri, K sendiri, ataupun di ngeracik pupuk sendiri. Jadi bahkan nitrogennya tidak didosing sama sekali, hanya mengharapkan nitrogen dari soil aja. Jadi dengan dia kekurangan nitrogen, si klorofil yang membuat warna tanaman ini jadi hijau, klorofilnya itu akan rusak, akan stres. Sehingga dia akan memunculkan warna merah.
gitu. Sama kayak daun, kalau tahu bendera Kanada tuh daun maple warna merah, itu dia juga akan merah pada saat kondisi dia stres, pada saat pergantian musim, sehingga si klorofilnya rusak. Intinya tanaman yang tadinya tidak merah, terus mau dipaksa dimerahkan, bisa. Tapi intinya dibikin stres, klorofilnya dibikin rusak. Salah satu caranya adalah membuat nitrogennya ditekan serendah mungkin. Atau ada juga orang bikin perubahan suhu yang sangat signifikan, tapi itu sangat tidak rekomen. Atau bikin durasi lampu yang tiba-tiba 20 jam gitu. Tapi itu juga sangat tidak rekomen. Jadi yang paling aman sebenarnya ya hanya menekan level nitrogennya. Cuman dengan berkurangnya level nitrogen, untuk tanaman-tanaman lain yang rakus akan nitrogen akan kekurangan nih. Gitu. Bahkan mereka bisa menderita gitu. Jadi kalau kalian pengen bikin itu merah banget, harus pilih tanaman-tanaman lain yang cukup aman dengan level nitrogen yang agak rendah. Misalkan dari jenis rotala lainnya. Enggak, hara itu kan bawaannya udahnya harusnya kan merah kalau sempurna ya. Iya. Tapi kenapa harus dirusak malah, kan bukannya? Oh, enggak. Kalau Kang Ran lihat merah dari awal itu adalah kondisi di mana dari farm biasanya ya. Dari farm itu kan cahayanya dari cahaya matahari. Terus juga kita nggak kasih pupuk cair, yang mana kalau kita nggak kasih pupuk cair, unsur nitrogennya juga pasti akan rendah kan, karena dia hanya mengharapkan nutrisi dari air. Jadi kondisi yang kalian lihat di farm, rotala yang merah-merah seperti itu, tidak bisa kalian langsung harapkan bisa semerah itu juga di akuarium tanpa perlakuan khusus. Yang pertama tadi yang gue bilang limitasi nitrogen, tapi yang paling pasti harus berikan cahaya yang sangat highlight, terutama untuk di spektrum merah sama spektrum birunya gitu. Dan pasti yang paling penting CO2 juga. Ya, itu udah pasti. Berarti lebih kalau di pupuknya lebih diperbanyak sih, kan ada mikro makro kalau dulu ya. Kalau lebih dulu ke mikro. Itu mitos, Kang. Perbanyak mikro jadi merah ataupun ya bahkan orang nancepin sangobion jadi merah, bukan gara-gara itu. Jadi intinya jenis pupuk apa kalau itu lebih untuk menekannya, pakai apa gitu? Sebenarnya kalau mau merahin tanaman, intinya adalah buat tanaman itu tumbuh optimal dulu. Sama kayak manusia untuk terlihat ganteng mempesona ataupun cantik tumaninah gitu kan. Dia artinya gendut orangnya harus sehat dulu kan. Nggak ada orang yang sakit terbaring di rumah sakit itu masih ganteng atau masih cantik, kecuali di sinetron ya. Jadi intinya tanamannya itu harus sehat dulu. Gimana cara tanaman sehat? CO2-nya tinggi, cahayanya juga tinggi, nutrisinya cukup. Cuman untuk beberapa tanaman, kayak misalkan contohnya rotala hara tadi dan beberapa jenis tanaman merah lainnya, untuk memerahkan dia optimal, itu harus dirusak klorofilnya dengan cara menekan nitrogennya. Gitu, Kang. Nah, yang saya belum ngerti, menekan nitrogen itu gimana caranya gitu? Nah, pupuk makro itu kan isinya N, P, K, Ca, Mg, sama S. Jadi harus Kang Ran tuh harus beli pupuk makro yang unsurnya terpisah satu-satu, kayak barangnya Sikem tuh. Barangnya Sikem kan, nah, itu kan ada N sendiri, P sendiri, K sendiri gitu kan. Itu harus beli satu-satu. Oh, jadi custom gitu ya? N-nya nggak dipakai. Atau bahkan mungkin kalau bisa, kalau ngerti, racik sendiri, beli bahan kimia sendiri, racik sendiri gitu. Jadi gitu Bang Rian ya, jadi teman-teman harus ngeracik sendiri. Yang penting patokannya kuncinya tadi kan nitrogen. Nitrogennya harus ditekan gitu. Tapi itu khusus untuk hara dan beberapa jenis tanaman lain ya. Tapi ada jenis tanaman merah lainnya yang tidak perlu seperti itu. Yang penting dia cahayanya tinggi, CO2 tinggi, dia sehat, dia bakal merah gitu. Nah itu Pak, itu misalkan perlakuan untuk si hara kan. Nah di tank si hara ternyata ada tanaman lain tuh. Apa pengaruhnya ke yang lain tuh? Akan tambah merah juga atau gimana? Akan tambah merah. Oh gitu. Jadi akan tambah merah Bang Rian ya. Yang lain bakal kalau yang bagus. Jadi merah kayak misalkan mungkin rotala green tetap nggak akan merah kan? Tetap nggak akan, paling ada keluar garis-garis di oranye lah ya. Garis-garis merah dikit. Cuman itu tadi hati-hati kalau misalkan ada tanaman yang membutuhkan nutrisi gede, nitrogen gede terutama dari akar, tapi dia kekurangan nitrogen, bisa-bisa dia tumbuhnya nggak optimal gitu. Itu aja sih. Ya udah ketemu kuncinya, nitrogen guys. Lanjut. Pernah gue bahas tuh di konten tanaman merah kok, kayaknya tahun lalu udah pernah gue bahas juga. Saya harap merah mending deketin matahari. Merah jadi. Pastilah, cahaya matahari nggak ada yang lawan. Iya. Kaca hijau tapi masukin ke rumah lagi jadi kuning. Pulung. Supaya nggak terlalu pusing komposisi di atas itu gimana ya? Geber dulu cahaya MCO2, lalu nutrisi baru menyesuaikan dengan memperhatikan pertumbuhan tanaman. Oh itu dari Simang Pulung ya?
itu cara paling mudah dan aman. Gimana menurut Bang Wendy? Gimana, coba diulang. Supaya nggak terlalu pusing komposisi di atas itu maksudnya apa, lebih glow gitu ya? Mungkin. Prepare dulu cahaya NCO2-nya. Lalu Disehatkan nutrisi, dulu maksudnya mah berarti. lalu nutrisi baru menyesuaikan dengan memperhatikan pertumbuhan tanaman. Saya pikir itu cara paling mudah dan aman. Betul Gimana banget. menurut Bang? Betul banget kayak yang gue bilang tadi ayam goreng ini ya. Jadi dari si ayam goreng ini yang gue bilang tadi paling penting itu adalah jumlah minyaknya gitu. Kalau jumlah minyaknya banyak, mau sebesar apapun apinya, ya, sebesar apapun lampunya, sebanyak apapun tepung bumbunya ataupun sebanyak apapun nutrisinya, asal juga tanaman yang ataupun ayam yang akan digorengnya juga banyak, itu juga akan aman gitu. Jadi intinya memang adalah di keseimbangan yang pertama kalian lihat dulu ya CO2, baru kalau kalian ngerasa CO2-nya aman, baru ngelihat ke lampu gitu. Kalau itu udah aman, baru kalian mainkan nutrisi dan juga jumlah tanamannya, jumlah si ayam gorengnya gitu ya. Betul banget tadi Pulung. Betul Bang Pulung. Lanjut siapa ya? Pulung. Mana lagi nih? Pulung. Bang Dik pakai SAM ya, BC drop checker udah nggak bisa jadi patokan obat. Nah, Li_Harun_Asari. Bang, CO2 menurunkan pH. Kalau pH airnya sudah rendah, masih bisa dipakai nggak airnya? Oh, bisa banget. Jadi gini, banyak orang yang kadang-kadang takut menggunakan solenoid karena dia ngerasa solenoid itu membuat pH-nya akan fluktuatif naik turun ya. Ya pasti dong, pasti akan naik turun di saat CO2 kita kasih, pH akan turun. Justru itu bagus karena kebanyakan fauna dan tanaman aquascape itu akan ideal hidupnya di kisaran pH 6 sampai 6,5 atau maksimal 6,8 lah. Jadi dari netral sedikit asam. Jadi bentar, gue harus ngecas nih. Low bat. From system UI server. Low battery. Yes. Siapa tuh Bang? Ada cewek. Yes. Ya, nah, udah. Jadi intinya memang untuk di aquascape kita membutuhkan pH yang sedikit asam dengan cara kita menginjeksikan CO2. Jadi airnya pasti bisa dipakai. Nah, cuman banyak orang yang takut menggunakan solenoid karena takut dia fluktuatif si pH-nya ya. Padahal sebenarnya pH yang fluktuatif karena CO2 diinjeksikan dan dimatiin itu tidak akan berefek buruk buat fauna maupun buat tanaman. Di alam pun ya, di alam itu pada saat siang hari di mana tanaman itu berfotosintesis dengan banyak dan menghasilkan oksigen, itu pH-nya akan tinggi karena oksigennya banyak. Dan di saat malam hari di mana si tanamannya itu sudah tidak berfotosintesis lagi, tapi air tetap mengalir dan memberikan suplai CO2 dengan banyak, itu pH-nya juga akan ikut turun gitu. Jadi di alam sendiri pun pH itu akan fluktuatif terhadap ketersediaan si CO2. Jadi jangan takut kalian pH-nya akan fluktuatif karena CO2. Bahkan sebenarnya pH yang rendah karena CO2 itulah yang kita targetkan di aquascape. Oke, di Facebook ya. Boleh, enggak? Sambil ngabsen dulu nih, ada Bang Herman Oding, ada Raden Permadi, ada Rian yang tadi ya. Ini dari Raden Permadi, malam Master, maaf mau tanya melenceng nih sedikit. Nah, kenapa saya ambil Java Moss dari alam terus saya aplikasikan ke aquascape, kok gak ada yang hidup sama sekali? Sama bro, saya juga nggak pernah hidup. Mati semua. Jadi gini. Apa ada perlakuan khusus sebelum diaplikasikan ke tank? Apa? Yang pertama kalian harus pastikan dulu benar nggak itu Java Moss ya. Karena tidak semua moss itu adalah aquatic moss dalam hal moss yang bisa dihidupkan di dalam air. Itu yang pertama. Lalu kalaupun itu memang Java Moss, kalian ambil di mana? Kadang misalkan kalian ambil di pinggir selokan yang cuma kena air lembab doang. Artinya dia sudah terbiasa hidup dengan kondisi yang agak kering gitu ya. Ataupun kalian ngambilnya di air terjun ataupun di pinggir sungai yang sering kena air. Ataupun kalian bahkan ngambilnya di dalam air yang sudah memang berbentuk daun air. Nah, yang paling penting dari moss itu untuk dia bisa beradaptasi dengan baik ke dalam aquascape adalah suhu. Ya, suhu yang paling dingin utama. Ya. Masih dingin. Nah, terus yang kedua adalah CO2, di mana pada saat si moss itu masih di darat kondisinya, dia itu suplai CO2-nya tidak terbatas dari udara ya. Iya, besar sekali.
Jadi makanya orang banyak petani-petani moss itu habis dia hunting, dia tidak langsung mengadaptasikannya masuk ke dalam air gitu. Biasanya ditaruh di tempat yang dikenain percikan-percikan air. Jadi dia mengadaptasikannya bertahap, Kang. Dari darat, lalu ke setengah air, lembab gitu, baru masukin ke air. Tapi sekali lagi, untuk moss itu kuncinya adalah di adaptasi dan juga di suhu yang dingin gitu. Di mana di suhu yang dingin ini CO2 dan oksigen itu akan terlarut dengan lebih baik sehingga levelnya tetap tinggi. Itu sih. Jadi gitu, Raden. Jadi tidak langsung masukin ke tank, tapi harus lewat biasanya dulu. Buat palut kan, kalau hunting bikin palut. Kecuali kalian ngambil moss alamnya, pas kalian diambil di alam, posisinya udah dalam air ya. Artinya mungkin dia udah beradaptasi di air gitu. Itu akan lebih mudah. Tapi tetap suhunya berbeda, mati juga saya. Tapi moss ini sebenarnya tanaman yang paling kuat ya. Maksudnya mau ditaruh di luar segimanapun, mau udah mati pun, gue pernah di blender pun bisa Bang. Iya, gue pernah nempelin moss di batu ya. Terus batunya udah nggak gue pakai, gue simpen sampai kering. Tinggal seujung aja ada warna coklat-coklat moss kering gitu, setitik 1 mili ya. Terus batunya gue pakai lagi, tumbuh lagi loh. Karena sporanya masih ada, jadi dia masih bisa hidup gitu. Jadi yang paling penting selain harus adaptasi dulu, kesabaran berarti. Harus sabar guys. Lanjut Mang Arya. Hendrawan_junior nanya lagi nih, Bang, saya waktu di S1 substratnya ada BGA-nya. Solusinya gimana ya? Apakah perlu treatment pakai H2O2? Terima kasih. Nah, makanya itu salah satu yang gua nggak suka dari DSM itu kerja 2 kali. Iya benar. Belum apa-apa udah ketemu alge kan. Terus pada saat nanti tanamannya udah full semua, itu kan bentuknya masih tanaman darat. Iya. Dia harus adaptasi lagi ya kan. Kenapa nggak langsung dari awal ditancepin aja, langsung diadaptasikan ke air? Toh ujung-ujungnya waktu dan usaha yang kalian habiskan bahkan mungkin akan lebih mudah dan lebih cepat dibanding kalian DSM. Karena gue pengalaman ya DSM. Jadi gue tahu gimana merepotkannya DSM itu. Nah, tapi kalau memang udah ada alge pada saat kalian DSM, artinya itu substratnya terlalu basah ataupun ada air yang menggenang, dan juga biasanya karena terlalu lembab ya, sirkulasinya kurang sehingga kadang-kadang bisa muncul jamur. Jadi pada saat biasanya algenya yang alge lender hijau itu ya? Ya, tapi paling sering biasanya jamur, Kang. Jamur. Oh, jamur. Jamur itu karena terlalu lembab, sirkulasinya nggak ada gitu. Di kondisi yang lembab, yang minim aliran udara, jamur itu pasti akan muncul. Jadi pada saat DSM, jangan dikekep semua, ditutup plastik semua, kasih bolongan. Bahkan biasanya kalau gue kasih kipas biar ada udara yang keluar masuk. Angin. Emang kalau misalkan jangan ditutup, dibuka aja, tapi di spray misalkan. Bisa juga kalau nge-spraynya rajin ataupun pakai mesin spray otomatis sih bisa jaga kelembapan di atas 80% ya bisa, kan nggak perlu ditutup. Jadi sistem palut gitu. Sistem palut tuh. Dan itu DSM-nya apa? DSM carpet sheet? Enggak. Kalau carpet sheet, maaf, gue nggak bisa bantu jawab. Gue nggak pernah pakai soalnya. Rehan Yua, jangan. Yang lagi satu lagi Bang, spora alga, kalau CO2 digedein hilang nggak ya? Enggak, seperti gue bilang tadi, spora alga itu ada di mana-mana. Di udara berterbangan ada, bisa masuk ke aquascape kalian dengan gampangnya. Kalau spora alga tidak akan bisa dihilangkan. Yang bisa kita hindari dan bisa kita basmi ya alga yang udah tumbuh menjadi alga yang sempurna. Ini dari Tree Glove 1. Jadi pertanyaan intinya, moss itu di suhu berapa intinya? 27 ke bawah, 27 ke atas? Ya 28. Sekarang dijalankan 27 sampai 30 katanya. 25 ke bawah kan. Kayak yang ronde sebelumnya, masalah suhu yang ideal buat aquascape itu 22 sampai 28 ya. Cuman kalau untuk moss mungkin lebih senang dia yang lebih dingin gitu. Jadi 25 ke bawah, tapi 28 tuh masih oke. Tapi masalahnya ini diskus nih. Jadi bertabrakan ya. Oh iya. Oh, diskus. Jadi gimana? Ya paling ngejarnya di 28 lah. 28. Tumbuh tapi bakalan lambat lah gitu ya si mossnya. Iya, kurang seger lah. Kurang segar, kurang hijau. Gitu aja Kang Tree Glove. Cuman setahu gue ya, kalau diskus bukan diskus alam ya, bukan wild diskus, tapi diskus yang udah warna-warni yang peranakan crossing sana sini, yang udah memang breeding ataupun lahir di tempat penangkaran, itu biasanya lebih kuat terhadap suhu gitu.
Jadi dia tidak terlalu rewel. Kalau memang dari kecilnya dia udah dibiasakan dengan suhu yang lebih dingin. Ya. Tapi kalau dibiasakan pakai heater biasanya susah juga ya. Jadi carinya yang biasa nggak pakai heater ya harusnya. Yang dari kecil emang ini ya? Iya, biasanya jangan yang pakai heater. Cuman kan biasanya diskus yang mahal tuh, diskus kontes dibikin parameternya semirip mungkin di alamnya, jadi pakai heater lah segala macam. Itu manja jadinya si diskusnya. Ditaruh di aquascape yang agak dingin ya nggak betah juga dia kena white spot segala macam pasti. Iya. Ya gitu Bang Tri ya, gitu aja. Bayu Yataloka. Masih bisa Bang waktunya ya? Atau gimana? Masih banyak. Kita punya 4 menit. 4 menit satu lagi ya. Fatalkah jika aquascape non CO2 tanaman, moss dan buce? Fatal gitu. Gimana? Itu kayak bukan kalimat tanya, gimana sih? Fatalkah gitu. Oh, fatal. Fatalkah jika aquascape non CO2 tanaman, moss, buce? Tidak fatal. Nah gini, tanpa injeksi CO2 pun sebenarnya air itu sudah mengandung CO2, tapi levelnya rendah banget, sekitar 3-4 ppm maksimal. Jadi untuk beberapa tanaman tertentu yang tidak membutuhkan CO2 terlalu tinggi, seperti tanaman-tanaman yang slow grow ya, tanaman yang lambat tumbuh kayak moss, anubias, buce, kadaka, itu bisa bertahan dengan cukup baik tanpa injeksi CO2. Tapi kalau kalian pengen berikan asupan karbon selain CO2, kalau kalian ngerasa CO2 merepotkan atau mahal, bisa tambahkan kayak karbon cair ya, kayak liquid karbon. Itu cukup membantu. Tapi tidak lebih baik ketimbang kalian pakai CO2, baik itu dari ragul maupun dari kisot. Iya, ragul, saya juga pakai ragul. Iya. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa hobi aquascape kalian ini adalah hobi yang akan jangka panjang, dan juga mungkin nanti akan nambah akuarium, lebih baik dari awal kalian beli tabung CO2, karena secara jangka panjang itu akan lebih efektif dan efisien dan lebih murah jatuhnya. Iya. Mahal di awal aja paling kalau di situ terjangkau. Itu iya Bang Raden. Boleh Mangga, satu lagi terakhir. Ini namanya pun unik, Muhammad Seblak. Muhammad Seblak. Saya udah hitung par dengan luxmeter, hasil dari par masuk highlight. Tapi tanaman nggak maksimal, penyebabnya apa? Ya ini minyak gorengnya kurang banyak. CO2-nya. Minyak gorengnya kurang banyak. Tadi CO2-nya. Kayak gua bilang tadi, kalau misalkan udah highlight ya, ini api kompornya gede, tapi minyak gorengnya ataupun CO2-nya sedikit, ayam yang kalian goreng, tanaman yang kalian tanam itu akan cepat gosong, ya. Tanamannya tidak tumbuh dengan baik, gosong malah numbuh alge gitu. Jadi intinya adalah jangan pusingin atau gede-gedein cahaya kalau kalian tidak ngerasa sanggup bisa memberikan suplai CO2 dengan cukup. Seperti itu. Jadi ada keseimbangan antara CO dan lampu, harus seimbang. Geber dulu CO2-nya. Dua-duanya harus seimbang. Oke. Jangan takut, jangan sayang-sayangin boros-boros CO2 deh, jangan disayang-sayang gitu. Jangan takut boros maksud gua. Kalian lebih sayang mana, ngeborosin CO2 ataupun tanaman? Kalau misalkan tanamannya mati mulu beli lagi, lebih mending kalian agak borosin deh CO2-nya. Gitu kan, daripada stres juga, alge nongol, tanaman nggak tumbuh gitu. Capek. Hobi dibikin enjoy aja. Oke, cukup Bang ya. Cukup. Siap. Kita punya waktu. Oke, teman-teman. 2 menit buat closing. 2 menit ya. Ini kalau di scroll masih banyak pertanyaannya. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat terjawab atau kurang puas, nanti bisa komen di YouTube, channel YouTube-nya Kojaya Aquarisat, tayang hari Kamis ya Bang ya, setengah 12. Betul. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih Bang Wendy, Kang Ran untuk waktunya dan ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan dengan ronde 10. Temanya apa nih Bang? Mungkin kita akan mulai ngebahas ke arah isinya ya. Jadi fotosintesis udah, isinya yang paling utama itu adalah hardscape dulu. Jadi mungkin minggu depan kita akan bahas hardscape, baik itu batu maupun kayu. Nah, saya nunggu itu tuh layout. Nah, kalau layout setelahnya lagi kan? Hardscape dulu. Ya. Hardscape ya. Kayu dan batu gitu ya Bang ya. Betul. Siap. Oke, terima kasih Bang Wendy. Oke, terima kasih Arya, terima kasih Kang Ran, terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Maaf tadi telat 10 menit ya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.